Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Bersama saya Setiawan Kenda dari Pangkalan Bun untuk dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana Dia peliharakan dan tolong, dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini. Kita akan berbicara tentang Allah kita yang adalah Allah yang satu dan satu-satunya. Dan Dia adalah Allah yang mono, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas, dan segalanya ada pada Dia. Dan itulah sebabnya kita menemukan bahwa nama-namanya ada di dalam semua perbuatannya yang penuh dengan kuasa, kasih, dan di dalam kemaha besarannya. Allah kita sesungguhnya adalah Allah yang tunggal. Dia bukan Allah yang dua atau tiga, tapi sebetulnya memang Dia sejak dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dan tidak mungkin lagi Dia berubah, karena Dia Allah yang permanen, Allah yang sudah pada pribadinya adalah semua permanen. Dia Allah yang segalanya hidup, tubuhnya hidup, rohnya hidup, perkataannya yang disebut dengan firman-Nya hidup. Dan Allah itu roh adanya. Firman-Nya adalah yang paling sering dipersoalkan. Firman yang pada kenyataannya sebetulnya firman itu adalah setiap pekerjaan Allah selalu dikerjakan dengan firman-Nya. Setiap perbuatannya selalu diperbuat dengan firman-Nya. Yang jadi masalah adalah kita memahaminya dengan cara kita yang begitu dangkal. Sejak berabad-abad, hampir lebih 2000 tahun, kita memahami bahwa ada yang lain selain Bapa itu. Ada dua, bahkan tiga. Akhirnya disimpulkan, pendahulu-pendahulu kita menyimpulkannya di dalam apa yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal, yang sesungguhnya justru menambah ketidakada penyelesaian tentang Allah kita, malah menambah persoalan, bahkan sampai kapanpun tidak akan terjawab. Karena orang tidak akan pernah tahu tentang kemahakuasaan Tuhan itu. Di awal sudah disebutkannya bahwa jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan ada ilah lain. Bahkan membuat patung pun itu tidak boleh. Apalagi kita berhadapan dengan ada yang lain selain dirinya. Allah di dalam perjanjian lama Dia satu dan satu-satunya, one and only. Dan kenapa di dalam perjanjian baru kemudian ada yang menyebutnya menjadi Tritunggal? Memang unik, aneh, tetapi itulah keterbatasan yang seringkali seyogianya keterbatasan kita
tidak langsung disimpulkan dalam satu kesimpulan. Karena memang Tritunggal itu tidak ada. Trinitas itu tidak ada. Yang ada adalah Allah satu-satunya. Di dalam kitab Keluaran disebutkan di sana bahwa Dia ada. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain disampaikan kepada Musa. Dan persoalan yang paling mendasar adalah yang harus kita pahami, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia satu-satunya dalam perjanjian lama, Dia satu-satunya dalam perjanjian baru, dan Dia satu-satunya di dalam langit dan bumi yang baru pula. Hanya saja memang Dia sangat tidak terbatas. Dia maha kuasa. Dia maha di dalam segala sesuatunya. Dan nama yang diberikan kepada firman yang datang sebagai anak domba Allah itu untuk dikorbankan, menjadi korban untuk penebusan dosa, sebetulnya Dia tidak punya nama. Alkitab sebetulnya menyebutnya Dia tidak punya nama. Dari mana kita tahu? Di dalam penjelasan dari firman itu sendiri menjelaskan. Dia sebutkan bahwa nama yang diberikan kepadanya itu bukan namanya, tapi nama itu sesungguhnya dititipkan supaya semua tindakan firman itu berdiri di atas wibawa nama yang Maha Kudus. Di mana dalam perjanjian lama kita tidak ada satu korespondensi dimanapun di bawah kolong langit yang bisa menyebutkannya. Tak ada lidah yang bisa menyebutnya, karena semua konsonan. Tapi di dalam perjanjian baru, nama itu akhirnya dinyatakan kepada kita. Di dalam laporan Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Pernyataan yang menyebutkan bahwa laporannya firman itu kepada Bapa, bahwa aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi nama Yesus itu sesungguhnya bukanlah nama yang lahir dari Maria itu, tetapi itu hanya dititipkan nama itu untuk melakukan segala sesuatu di atas nama itu. Dan itu adalah firman yang bekerja. Ya, karena Dia datang sebagai manusia, maka dititipkan nama itu. Sehingga Tuhan tidak pernah menitipkan namanya kepada siapapun di bawah kolong langit selain dari Dia sendiri. Nama itu Maha Kudus. Nama itu melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya
Orang lumpuh bisa berjalan, yang buta sejak lahir bisa melihat, yang mati hidup, yang dalam perjalanan ke kuburan dibangkitkan. Di atas nama itu bekerja. Di atas nama itu terjadi segala sesuatunya. Nama yang mempunyai nama di atas segala nama, satu-satunya yang kita kenal. Dan nama itu sesungguhnya adalah Yesus. Untuk kali ini mungkin kita ketemu sampai di sini, dan kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Salam damai bagi kita semua dan salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Salam buat semua, semoga sehat semua, jaga kesehatan, dan kita semua tinggal di dalam kasih-Nya yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua.